Villa tempat kami menginap tidak menyediakan sarapan. Sarapan pagi kami di dekat villa, tepatnya di Winery Agropin, dengan desain interiornya bergaya klasik dan megah. Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan ke kota Pella Yunani sejauh 100 km dengan melewati perbatasan Makedonia Utara di Bogorodika. Pella adalah sebuah kota kuno yang terletak di Makedonia Tengah, Yunani. Kota ini dikenal sebagai ibu kota kerajaan Makedonia kuno dan tempat kelahiran Alexander Agung. Pella dijadikan ibu kota kerajaan Makedonia kuno oleh Raja Arkelaus I. Makedonia adalah wilayah geografis terbesar dan terpadat kedua di Yunani, dengan populasi 2,36 juta. Wilayah ini sangat bergunung-gunung, dengan pusat-pusat perkotaan besar seperti Thessaloniki dan Kavala yang terkonsentrasi di garis pantai selatannya. Karena pusat kerajaan Makedonia berada di Yunani, termasuk raja-rajanya juga dilahirkan di sini, serta Yunani mempunyai wilayah yang bernama Makedonia, maka Yunani sangat menentang negara tetangganya Makedonia Utara yang semula hanya menamai negaranya Makedonia saja, termasuk juga menjadikan Alexander Agung dan Philip II serta Matahari Vergina sebagai simbol negara Makedonia Utara. Di Pella, kami mengunjungi Museum Arkeologi Pella yang terletak dekat situs kota kuno Pella. Museum Arkeologi Pella terdiri dari dua bagian. Bagian pertama di dalam gedung. Museum ini berisi benda-benda peninggalan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di Pella. Sedangkan bagian lainnya adalah situs arkeologi terbuka, Istana Makedonia kuno yang sudah hancur dimakan usia. Perjalanan diteruskan menuju Vergina sejauh 55 km arah barat daya. Museum Makam Kerajaan Aige atau Vergina terletak 75 km sebelah barat Thessaloniki, Yunani. Berpusat di sekitar makam kerajaan yang dibangun oleh kerajaan Makedonia kuno di Aigai. Sebelum mengunjungi museum, kami makan siang terlebih dahulu di sekitar museum. Bangunan museum ini terletak di bawah tanah. Bagian atapnya tertutup rumput hijau. Pintu masuknya miring ke dalam tanah. Setelah membeli tiket seharga 15 euro, kami masuk ke dalam museum yang benar-benar gelap. Penerangan hanya untuk menerangi ke objek artefak saja. Di dalam museum, orang dilarang untuk berfoto. Lagi pula, memang tidak memungkinkan juga untuk berfoto karena gelap. Museum bawah tanah yang berisi kelompok pemakaman Philip II dari Makedonia mulai dibangun pada tahun 1993 dan diresmikan pada tahun 1997. Makam dan situs arkeologi lainnya di Aigai dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1996 karena arsitekturnya yang luar biasa dan kesaksiannya terhadap transisi antara negara, kota, dan kekaisaran dalam peradaban Eropa. Koleksi yang disimpan di dalam museum adalah barang-barang kuburan yang ditemukan dari penggalian arkeologi yang dimulai pada tahun 1861 dan terus berlanjut hingga saat ini. Makam satu berisi jenazah seorang wanita dan seorang bayi yang diidentifikasi sebagai istri muda Philip II, Cleopatra Eurydice, dan anak mereka yang baru lahir. Di sini terdapat model makam dan makam Raja Philip II yang merupakan ayah dari Alexander Agung. Di antara benda-benda yang ditemukan di dalam makam Philip II adalah larnak emas yang dihiasi dengan matahari Vergina dengan 16 sinar ditutupnya, yang berisi tulang-tulang raja, karangan bunga pemakaman emas yang rumit, diadem perak dan emas dengan simbol Herakles, bejana perak dan perunggu dari pesta pemakaman, dan ornamen gading berukir dari dipan pemakaman.
Juga terdapat baju sirah dan pelindung kaki emas dengan satu yang dipasang khusus pada kaki Philip yang cacat karena tulang kering yang patah dan tidak sembuh dengan benar. Perisai bertatahkan gading, senjata relief gading, perhiasan dan patung-patung nazar terakota juga ditemukan. Objek serupa yang ditemukan di dalam makam lain, termasuk perhiasan dan hiasan tubuh dari Lady of Aigai dari abad ke-9 sebelum Masehi juga ditampilkan. Makam ketiga diidentifikasi sebagai makam Alexander IV yang merupakan anak dari Alexander Agung. Museum makam ini disajikan secara dramatis dengan tata lampu yang apik sehingga pengunjung fokus terhadap artefak, bukan bersuah foto. Perjalanan diteruskan menuju hotel yang terletak di dekat kota Tessaloniki sejauh 100 km. Sun Beach Hotel terletak di kota resort Aigia Triada, di pinggiran kota Tessaloniki. Hotel bintang 4 ini terletak di daerah yang tenang dan aman, hanya dengan berkendara singkat dari kota Tessaloniki yang besar dan kosmopolitan, dengan akses mudah ke berbagai pilihan budaya, hiburan, dan belanja di daerah yang lebih luas. Hotel dengan fasilitas kolam renang yang besar ini terletak di tepi pantai, sehingga kami dapat menyaksikan keindahan matahari terbenam di sini. Semburat cahaya jingga mewarnai langit di balkon hotel. Setelah sarapan, kami menuju kota Tessaloniki. Tessaloniki juga dikenal sebagai Tesalonika, adalah kota terbesar kedua di Yunani. Tessaloniki terletak di Teluk Thermae, di sudut barat laut Aegea. Pusat sejarah kota Tessaloniki memiliki populasi 319.000 jiwa, sementara wilayah metropolitan Tessaloniki memiliki 1 juta jiwa penduduk. Kota ini merupakan pusat ekonomi, industri, komersial, dan politik utama kedua di Yunani. Menara Putih Tessaloniki adalah sebuah monumen dan museum di tepi laut kota Tessaloniki, ibu kota wilayah Makedonia di Yunani Utara. Menara yang ada saat ini menggantikan benteng Bizantium lama, yang telah ada sekitar abad ke-12 dan dibangun kembali oleh Kekaisaran Ottoman untuk melindungi kota beberapa waktu setelah Sultan Murad II merebut Tessaloniki pada tahun 1430. Pada tahun 1912, ketika Yunani menguasai kota tersebut, Menara Putih direnovasi secara substansial dan bagian luarnya dicat putih. Menara Putih menjadi simbol kota Tessaloniki. Lengkungan Galerius atau Age of Galerius diresmikan pada tahun 303 Masehi untuk merayakan kemenangan Raja Wilayah Galerius atas Persia Sassanid dalam pertempuran Satala dan merebut ibu kota mereka, Ctesiphon, pada tahun 2098. Rotunda adalah bangunan melingkar besar dengan inti batu yang memiliki okulus seperti Parthenon di Roma. Archaeological Museum of Ancient Roman Forum Thessaloniki adalah pusat administrasi Tessaloniki kuno, menempati area seluas sekitar 2 hektar di jantung kota,
Pembangunannya dimulai pada akhir abad ke-2 Masehi di lokasi Forum Lama yang berasal dari masa kekaisaran awal. Museum bawah tanah ini merupakan kelanjutan dari Stoa atau galeri tersembunyi dan memamerkan temuan-temuan dari era Helenistik. Gereja Santo Demetrius atau Hagios Demetrios adalah sebuah tempat suci utama yang didedikasikan untuk Santo Demetrius, santo pelindung Tesaloniki, yang berasal dari masa ketika kota ini menjadi kota terbesar kedua di Kekaisaran Bizantium. Sejak tahun 1988, gereja ini telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sebagai bagian dari situs monumen Paleokristen dan Bizantium di Tesaloniki. Gereja pertama di tempat ini dibangun pada awal abad ke-4 Masehi, menggantikan pemandian Romawi. Seabad kemudian, seorang prefek bernama Leotios mengganti oratorium kecil itu dengan basilika 3 lorong yang lebih besar. Gereja ini berulang kali terbakar dan akhirnya dibangun kembali sebagai basilika 5 lorong pada tahun 629-634. Ini adalah bentuk gereja yang masih ada seperti sekarang. Kuil terpenting di kota itu mungkin lebih besar dari katedral setempat. Lokasi historikal gereja tersebut kini tidak diketahui. Sebelum melanjutkan mengeksploitasi kota Tesaloniki, kami makan siang terlebih dahulu di dekat lapangan Aristoteles. Lapangan Aristoteles adalah alun-alun utama kota Tesaloniki yang terletak di Jalan Nikis, di tepi laut di pusat kota. Lapangan ini dirancang oleh arsitek Prancis Ernest Hebrard pada tahun 1918. Tetapi sebagian besar alun-alun dibangun pada tahun 1950-an. Banyak bangunan di sekitar alun-alun pusat telah direnovasi, dan bagian utaranya sebagian besar dibongkar pada tahun 2000-an. Saat ini, lapangan Aristoteles merupakan salah satu tempat paling terkenal di seluruh Yunani dan hampir identik dengan kota Tesaloniki itu sendiri. Setelah melihat-lihat sebagian kota Tesaloniki, kami menuju bandara. Bandar Udara Internasional Tesaloniki mempunyai nama Makedonia. Terletak sekitar 15 km tenggara pusat kota Tesaloniki di Mikra, dekat pinggiran kota Kalamaria. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1930 dan saat ini merupakan bandar udara tersibuk ketiga di Yunani, melayani lebih dari 6 juta penumpang per tahun. Perjalanan ke Istanbul ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja. Kami transit di Istanbul selama 3 jam 15 menit. Di sini terdapat wifi gratis selama 1 jam, namun harus men-scan paspor terlebih dahulu.
Karena sudah malam dan lelah, kami tidak berminat untuk mengeksplor toko-toko di sini. Perjalanan diteruskan menuju Jakarta selama 12 jam. Sambil menunggu bagasi dan menikmati pemandangan hijau Taman Vertical Garden, terdapat fasilitas baru di Terminal 3 ini berupa Giant LED yang memvisualisasi animasi dari keindahan hamparan sawah, pemandangan hutan dengan ragam satwa, hingga keindahan bawah laut dengan berbagai spesies ikan. Demikianlah perjalanan kami ke 4 negara Balkan, Yunani, Albania, Kosovo, dan Makedonia Utara, untuk melengkapi ke-8 negara Balkan yang sudah pernah kami kunjungi sebelumnya. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di perjalanan wisata berikutnya. Sampai jumpa.